Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya, dan tentunya salam sehat untuk kita dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mempermuliakan nama-Mu pada saat ini. Khususnya ketika kami akan mempermuliakan nama-Mu dalam mendengarkan sabda-Mu, ajari kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dua Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran juga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kembangannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan tahu kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Setiap manusia memiliki yang namanya dua sisi kehidupan. Apa itu dua sisi kehidupan itu? Entah dia manusia itu kaya, atau dia miskin, atau dia orang berpangkat, ataupun orang biasa-biasa. Tetapi dua sisi kehidupan yang pasti dihadapi setiap orang, yaitu kesedihan dan sukacita. Ketika kesedihan datang, maka lenyaplah sukacita. Dan ketika sukacita datang, maka lenyaplah kesedihan. Namun ada juga satu kepastian yang pasti dialami dan dimiliki oleh setiap orang. Entah dia orang hebat atau orang biasa-biasa saja, yaitu bahwa setiap orang pada hakikatnya akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada orang sehebat apapun dia di dalam kehidupan ini yang terlepas dari yang namanya kematian. Bahkan sebanyak apapun uangnya, tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidupnya atau membuat hidupnya abadi. Dalam kitab Mazmur 90 ini, bagaimana pemazmur yang dikatakan Musa berdoa kepada Tuhan, menyampaikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada saat itu pemazmur
atau Musa sudah amat tua. Bahkan orang-orang yang ada pada masanya, orang-orang yang seumuran dia, telah meninggal. Bahkan Mazmur ini dia tulis ketika dia sudah berumur kurang lebih 100 tahun. Dia menyadari bahwa semua orang pada kekatnya akan mati. Orang-orang yang dia tuntun pun keluar dari tanah Mesir sudah meninggal. Bahkan generasi yang ada bersama dengan dia pada saat itu generasi yang baru. Hanya Joshua dan Kaleb yang masih hidup pada saat itu bersama dengan dia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Musa menyampaikan sebuah doa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menyadari bagaimana tangan Tuhan senantiasa melindungi kehidupan mereka. Dia menyadari bahwa pertolongan Tuhan secara turun-temurun terus-menerus menyertai mereka. Sebelum semuanya dijadikan, tapi kasih setia Tuhan sudah benar-benar nyata bagi kehidupan mereka. Yang artinya seperti apa? Musa menyadari bahwa hidup mereka benar-benar bermakna dan berarti bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dia katakan, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam doa yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini, dia juga menyadari bahwa setiap makhluk di dunia ini mempunyai kelemahan dan kerapuhan. Sehingga benar yang dikatakan oleh pemazmur ini, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan lain. Musa menyadari, pemazmur menyadari, hidup manusia di dunia ini hanya sementara. Hidup manusia penuh dengan kerapuhan. Hidup manusia tidak ada yang abadi. Hidup manusia tidak ada yang kekal. Bahkan digambarkan seperti rumput yang pagi berkembang, tetapi pada sore sudah lenyap. Ini mau memberikan sebuah kesadaran bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, dia memiliki keterbatasan waktu. Tidak ada manusia yang abadi. Entah sehebat apapun dia, entah sebanyak apapun duitnya, entah setinggi apapun pangkatnya, umur manusia mempunyai keterbatasan dan kepastian, yaitu manusia pasti akan meninggal. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Mazmur ini juga bagaimana Musa menyadari karena waktu yang ada di dunia ini terbatas dan waktunya tidak lama. Kalau dia gambarkan umur manusia itu sekitar 80 tahun. Akan tetapi dia katakan ketika umur manusia itu 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya ketika manusia berumur panjang, sudah pasti menderita oleh karena sakit penyakit. Maka karena dia menyadari, pemazmur menyadari bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Kehidupan itu tidak ada yang abadi. Manusia itu cepat atau lambat akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Dia meminta kepada Tuhan selama hidupnya, selama hidup manusia. Pemazmur mengajak supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepadanya untuk memaknai arti sebuah kehidupan.
Makanya dia katakan dalam ayat ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mau mengatakan, Tuhan, karena hidup kami sementara, ajari kami mempergunakan hidup kami yang sementara ini untuk bijak sesuai dengan kehendak-Mu, untuk melakukan apa yang Kau perintahkan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Makanya dia kata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami memaknai arti daripada sebuah kehidupan. Ajarlah kami mempergunakan hidup kami sesuai dengan kehendak. Itulah yang didoakan dan yang diminta oleh pemazmur dari Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam minggu akhir tahun gerejawi ini, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Disebut gereja-gereja arus utama, bahwa tanggal 21 ini merupakan akhir tahun gerejawi atau memento mori, ingatlah akan hari kematian. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita harus mengingat kawan kita yang lebih dahulu meninggal. Kita harus mengenang orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan tujuannya kita mengenang mereka, bahwa kita juga akan sama seperti mereka. Karena itu, karena kita akan sama seperti mereka, pergunakan waktumu dengan baik di dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan waktumu. Permuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Jadikan hidupmu benar-benar bermakna bagi orang lain. Karena waktu kita di dunia ini terbatas. Ketika waktu kita sudah selesai di dunia ini, maka kita akan menghadap Sang Khalik sesuai dengan ketentuannya. Maka sembari kita masih hidup, sembari kita masih mengingat kawan-kawan kita yang terlebih dahulu meninggal, maka pada saat ini persiapkan hidupmu untuk dipanggil Sang Khalik. Dengan cara apa? Dengan cara memaknai arti sebuah kehidupan. Sadari Bapak Ibu yang Tuhan kasih, apa arti hidupmu di tengah-tengah rumah tangga? Apa arti hidupmu di tengah-tengah pekerjaan? Apa arti hidupmu di tengah-tengah negara ini? Jadikan hidupmu berarti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita manusia diingatkan kembali bahwa hidup kita mempunyai banyak keterbatasan, bahwa hidup kita harus diatur oleh Tuhan. Ketika kita mengingat tema ini yang dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, berarti kita siap diatur oleh Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang sekarang ini hidupnya tidak mau diatur oleh Tuhan. Maka pada akhir tahun gereja ini, lewat khotbah ini, saya mengingatkan kita pribadi lepas pribadi, biarkan hidupmu diatur oleh Tuhan. Biarkan keluargamu diatur oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu yang singkat ini benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Benar-benar bermanfaat bagi sekitar. Bagaimana mungkin hidupmu bermanfaat jika engkau tidak mau diatur oleh Tuhan? Setiap orang yang mau hidupnya diatur oleh Tuhan, maka pada saat itulah dia menyadari bahwa hidupnya dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita harus meminta hikmat dari Tuhan supaya kita bijak dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak di antara kita yang kita minta di dalam kehidupan kekayaan, kehormatan. Sah-sah saja engkau meminta semuanya itu. Tetapi minta satu hal yang paling utama. Seperti doa daripada Salomo. Tuhan, berikan aku hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini. Jika Salomo meminta itu kepada Tuhan, maka kita harus katakan, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mempergunakan hidupku sesuai dengan kehendak. Dalam doa yang disampaikan oleh pemazmur pada saat ini,
dia menyadari kerapuhan di dalam kehidupannya. Tetapi dia meminta Tuhan yang tidak terbatas mengatur hidup yang terbatas ini. Tuhan yang abadi, Tuhan sang sumber hidup, mengatur hidup kita yang sementara ini. Jadikan hidupmu bermakna, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ingatlah akan hari kematianmu. Maka pergunakan hidupmu untuk arah yang lebih baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami supaya kami semakin berhikmat di dalam kehidupan. Dan melakukan hidup kami sesuai dengan yang Kau kehendaki. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami permuliakan Engkau dalam hidup kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.